Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun nanti insya Allah akan ada yang mulai join sama kita lagi setelah saat ini ya Pak ya. Kita sambil nunggu, kita jalan aja. Nah, di sini udah ada Pak Herdianto. Pak Herdianto dari Jakarta ya, Pak Herdianto ya? Iya, benar. Masya Allah, Pak Herdianto dari Jakarta. Pak Satrio sekarang lagi di Ponorogo. Kalau Pak Rahman di Jakarta juga, Pak? Saya. Alhamdulillah, Pak Rahman di Jakarta. Kalau Pak Nova di Jakarta? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi tepatnya. Barat lain. Bekasi itu Jawa Barat masuknya ya, Pak ya? Betul sekali. Komplit lah berarti. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jakarta. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kita dapat berkumpul di sini ya Bapak-bapak ya. Nanti insya Allah akan menyusul ibu-ibunya. Mungkin kalau ibunya Ibu Satrio lagi masak ya Pak? Iya. Kalau ibunya Pak Rahman juga mungkin lagi masak. Terus kalau Pak Naufal juga mungkin iya ya Pak. Nah semua mungkin ibu-ibunya lagi masih sibuk. Tapi insya Allah nanti bisa kembali sama kita ya Bapak-bapak ya. Nanti bisa join sama kita. Kita sedikit kenangan lah dari Bapak-bapak apa saja yang Bapak rasakan waktu itu di tanggal 6 Oktober ya Pak ya? Oktober 6 ya. Oktober, baik ya, waktu itu di 6 Oktober perjalanan umrah Bapak-bapak bersama sahabat Anda beribadah. Baik Bapak-bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kita bersyukur Pak ya. Allah mempertemukan kita di suatu aplikasi seperti ini, mempermudah kita yang dari Ponorogo bisa ketemu di sini walaupun tetap muka saja, tidak bisa berjabat tangan terlebih dahulu. Yang dari Bekasi, yang dari Jakarta, apalagi Ustaz Nurhalidin, Masya Allah, Sumatera Pak beliau, dari Palembang. Jauh-jauh dari Palembang ya Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semua itu memang dengan izin Allah. Nah, Allah mempermudah kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita dapat bersilaturahim di sini ya Bapak ya. Nah, alhamdulillah juga Ustaz Nurhalidin nggak pakai beli tiket pesawat, juga bisa langsung ketemu bapak-bapak semua, serah kangen lah ibaratnya ya Pak ya. Nah sekaligus ini adalah media sahabat Anda beribadah untuk berkumpul di sini, di mana bisa reuni, bisa kenangan apalagi kita ceritain di sini ya Bapak-bapak ya. Nah, cuman sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita Ustaz Nurhalidin ya kepada siapa sebentar ya. Saya coba cek dulu tadi Ustaz Nurhalidin itu sudah ada yang wafat mendahului kita ya Bapak ya di grup ini. Atas nama Bapak wafatnya Bapak Muhammad Galib ya, Masya Allah. Ada di sini ada keluarganya Bapak? Nggak ada ya? Ada Ustaz ya? Belum ada ya, baik. Ini ya, saya turut berduka cita. Ternyata memang Allah memanggil beliau. Dan insya Allah nanti kita bertemu beliau di surga ya Bapak ya. Kita doakan beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, baik, sebelum kita masuk ke kajian Ustadz Nurhalidin di pagi hari ini, kita coba cek dulu cuplikan. Tadi mungkin sudah ada yang dengar video, itu kenangan, kalau Erna sebutnya adalah album kenangan bapak-bapak. Nggak ada yang botak bersama ya Ustadz? Ada sih sebenarnya. Mana fotonya Ustadz? Biasanya itu yang saya paling cari. Mana nih foto botak bersamanya kok nggak ada? Nah itu kan paling seru ya, Masya Allah ya. Tahalul bersama itu subhanallah, itu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Baik, kita sambil nunggu, saya akan putarkan video. Nah, jadi biasanya itu saya pertama kali saya dapat video itu adalah saya cek mana ya botak bersamanya. Ternyata di sini belum ada. Baik, kita coba saksikan terlebih dahulu cuplikan video ini. Baik, Masya Allah. Dulu kau pernah bermimpi
Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak. Labbaika la syarika laka labbaik. Kangen ya Pak ya? Masya Allah. Iya. Labbaik Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Alhamdulillah Bapak. Kita masih bisa berkumpul di sini. Kita nanti dapat doa bareng sama Ustaz Khalidin. Siapa tahu Allah bisa mempertemukan kita kembali ke Baitullah bersama-sama dengan keluarga yang sama seperti keluarga di tanggal 6 Oktober ini Bapak ya. Ya alhamdulillah Bapak. Semoga Bapak-bapak di sini juga sehat terus, jaga kondisi, tetap semangat dalam keadaan apapun ya Pak ya. Baik. Sekarang sudah waktunya sambil nunggu. Ya Ustadz ya. Sudah siap Ustadz? Siap. Kita sambil nunggu ibu-ibunya join. Kita dengarkan dulu kajian singkat dari Ustadz Nur Khalidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentu segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah luar biasa kepada kita, hingga pada saat ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah terus mengalir kepada kita. Maka kianya komitmen kita sebagai seorang hamba yang sadar akan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan itulah sebenarnya komitmen seorang hamba, apalagi yang telah kembali dari tanah suci. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah berjuang menyelamatkan jiwa manusia ini dari gelapnya zaman jahiliyah. Beliau mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan cahaya keimanan. Bapak-bapak dan ibu, karena satu ya, saya panggil ibu aja satu gitu, nggak saya ulang ibu gitu. Ibu Erna maksudnya. Iya, hanya saya Ustadz, ibu-ibunya. Oke, baik. Saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi man amana minkum man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi terus indahu qut ya indahu qutu yaumihi faka'annama hizatul dunya. Hadis ini memiliki pesan luar biasa sebenarnya para kita, khususnya berkenaan dengan kondisi kita saat ini, gitu ya. Jadi Rasul mengatakan man asbaha minkum. Jadi barang siapa saja di antara kalian di pagi hari, gitu ya, aminan fi sirbihi, merasakan aman di tengah-tengah keluarganya. Jadi barang siapa di pagi hari di antara kalian ini merasakan aman di tengah-tengah keluarganya, mu'afan fi jasadihi,
terus sehat jasmaninya, ya. Indahu qut yaumihi, dan dia memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya. Ya. Faka'annama hizat lahu dunia. Maka seakan-akan kenikmatan dunia ada di dalam genggamannya, ada di tangannya. Dalam hadis ini, kalau kita kaitkan dengan sekarang apa yang terjadi di Indonesia atau di seluruh dunia, ini sangat tepat. Ya. Mudah-mudahan saja kita ini pagi ini merasakan kenyamanan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Ya. Dan insya Allah badan kita sehat semuanya. Amin. Dan yang ketiga tadi, ada kebutuhan atau ada persediaan makanan pokok yang siap untuk kita makan hari ini. 3 pesan Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini hidup sekarang ini di era yang atau di zaman yang penuh dengan cobaan seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin berawal sejak mulai akhir-akhir Februari gitu. Kita baru merasakan, karena saya ingat setelah 2 hari pulang umroh di bulan Februari itu langsung ditutup, nggak boleh ada yang umroh lagi. Ya, betul. Booster terakhir, betul. 2 hari setelah kami pulang waktu itu, bulan Februari. Kebetulan saya bulan Februari berangkat kemarin itu, dengan paket biru, saya ingat itu. 2 hari setelah itu langsung ditutup. Ya, dan sejak itu kita di Indonesia juga merasakan istilahnya keadaan yang kurang aman. Ya. Mungkin pagi ini kita masih merasa aman di rumah kita atau di tengah-tengah keluarga kita. Tapi mungkin begitu ada di antara keluarga kita yang keluar, kita pasti memikirkan. Sekarang ini, perasaan ini kita memikirkan, kemana istri saya? Belum balik-balik dari pasar. Ini jangan-jangan, ya Allah, apa pulang nanti ada coronanya? Coba. Artinya apa? Ada rasa was-was. Keamanan itu sudah saat ini mungkin nanti sore anak kita keluar, mungkin main-main dengan tetangga. Kita tidak tahu siapa di antara tetangga-tetangga kita juga yang sudah terserang corona, atau mungkin terserang tapi terdeteksi, belum sangat kelihatan gitu. Sehingga apa? Ada rasa was-was di dalam diri kita bahwasanya ini anak saya nanti balik, apa dia sehat-sehat saja atau dia bawa pulang virus corona. Coba, nikmat aman, nikmat kenyamanan. Jadi Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan, bang siapa yang di paginya kamu merasa nyaman, aman di tengah keluargamu. Ya. Nah, kemudian kita juga ada istilahnya mu'afan fi jasadihi. Alhamdulillah, insya Allah adalah sesuatu yang membuat pribadi jasmani kita menjadi sehat. Sekarang kita pergi kemana-mana, sekarang pulang-pulang mikir, ini badan masih sehat enggak? Atau sekarang mungkin ada rasa panas, mulai demam dikit, rasa nyaman sudah tidak ada lagi di tubuh kita. Kita langsung berpikir, apa saya sudah terkena corona juga? Artinya apa? Kalau tubuh kita ini sehat, kita merasa aman. Kita merasa nyaman menjalani kehidupan kita. Tetapi kalau rasa sehat ini ditarik, diambil oleh Allah, maka rasa kenyamanan pun sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, indahu qut yaumihi. Ada makanan yang dapat kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pokok hari ada kita makan. Jadi, bapak-bapak,
pesan Rasulullah SAW, tiga hal pokok ini, ya, kalau ada di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan merasakan kenyamanan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau ini sudah dicabut, Allah cabut. Seperti saat ini, kita pun sudah kehilangan kenyamanan. Maka sebenarnya tiga hal pokok ini sering diabaikan oleh manusia. Tiga hal pokok ini sering diabaikan oleh manusia. Rasa aman. Ya, istilahnya kita rasa aman ini bukan hanya dari sisi kita aman di keluarga. Negara kita pun saya harus aman gitu. Alhamdulillah kita saat ini tidak hidup di bawah dentuman meriam. Kita tidak hidup dengan mendengar pesawat tempur yang mengirim peluru-pelurunya. Ya. Mungkin di beberapa negara-negara lain seperti Suriah, Masya Allah, mereka hidup di bawah ketidaknyamanan. Karena setiap hari sudah mendengar suara peperangan, ya, suara pesawat tempur. Alhamdulillah. Ada juga di beberapa tempat lain yang mungkin kriminalitasnya yang tinggi. Nah, maka dari itu bersyukurlah kita kalau masih diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aman dari peperangan, ya, aman dari serangan kejahatan, aman dari kriminalitas. Alhamdulillah. Semoga semuanya kita ini di tengah-tengah keluarga kita sampai akhir hayat merasakan kenyamanan-kenyamanan tersebut. Amin. Ya. Nah, nikmat kesehatan juga kata Rasulullah SAW sering kita abaikan. Makanya dalam hadis lain itu dikuatkan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang. Apa di antaranya? Kesehatan. Wasihataka qabla saqamika. Dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena kalau sudah sakit, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, membantu keluarga pun sudah tidak bisa. Mencari rezeki sudah tidak bisa. Alhamdulillah pada saat ini Pak Satrio, Pak Nova, Pak Herdi, Pak Rahman, Masya Allah saya lihat sehat semuanya ini. Ya. Jangan-jangan selama lockdown ini berat badanmu semakin bertambah ini. Benar-benar Ustaz, benar. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari itu ketika misalnya PSBB berlaku, saya bapak-bapak di rumah itu kadang-kadang rute perjalanan itu adalah kamar tidur, ruang tamu, dapur, pekarangan rumah. Kamar mandi satu lagi. Masih punya pekarangan, Ustaz? Enggak punya? Iya. Alhamdulillah. Pekarangannya cuma 3 meter, Mbak. Iya, alhamdulillah, Ustaz. Jalan aja. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi selama kondisi seperti ini dengan rute kehidupan seperti ini gitu ya, tempat-tempat yang bisa kita jalani itu hanya rumah, kemudian pekarangan sedikit. Ini ya kenyamanan ketika keluar rumah sudah tidak ada. Ya, jauh berangkat ke pasar apalagi itu sudah tidak ada. Pulang-pulang kita sudah ngeri, paling kalau sampai ke rumah paling langsung buka baju gitu kan, mandi, baju langsung dicuci. Nah, maka dari itu nikmat kesehatan itu luar biasa. Sedikit sakit saja kita sudah mengeluh. Sedikit sakit saja Allah berikan kepada kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa kalau bisa hidup di pinggir sawah seperti Pak Satrio. Oh Pak, itu semuanya kami ingin menikmati seperti itu Pak. Iya. Kalau di sini aman banget. Menikmati. Mungkin kalau teman-teman yang di Jakarta, wah susah. Nggak dapat lagi suasana seperti itu. Udah jadi beton, Pak. Iya. Kalau di sini sholat juga masih udah kayak biasanya, nggak ada jarak maksudnya.
Oh, Masya Allah. Ya, jadi aman di sini. Aman, nggak ada jarak sama sekali. Padahal kalau kita misalnya perhatikan dengan perkembangan COVID di Indonesia ini, kemarin itu sebelum hari Jumat, saya ingat hari Kamis. Hari Kamis itu keluar pengumuman itu 2.600 pertambahannya. Betul. Oh iya. 2.600 pertambahannya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika sebagian dari kita ini ingin berusaha untuk lepas dari corona ini, tapi sebagian dari saudara-saudara kita yang lain juga istilahnya merasa cuek saja. Ya. Merasa seakan-akan corona ini tidak ada, bahkan ini hanya konspirasi mereka-mereka yang ingin membuat negara kacau. Ada Bapak, ada sebenarnya, bukan tidak ada. Mbak Erna, saya bercerita sedikit. Boleh, enggak. Bulan Februari, Mbak, ketika saya pulang umroh, Bapak-bapak semuanya nih ya, itu kan sebenarnya ketika berangkat umroh tuh saya ingat bulan Februari itu jam apa dan telepon saya. Pak Ustadz, ini bagaimana? Kita ini sekarang sedang corona, dengar-dengar di Saudi juga ada corona. Itu sebelum berangkat. Saya bilang sampai ada yang kirim berita-berita lama, bahwasanya di Saudi itu ada corona. Saya bilang itu berita lama. Tapi terlepas dari itu semuanya, kita ingin tetap menjaga kesehatan kita. Masing-masing dari kita membekali dirinya dengan masker. Saya bilang itu. Betul. Ya. Alhamdulillah sampai sana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan sempurna sampai kita kembali. Ada satu jemaah sakit memang, demam. Saya tidak tahu beliau sakit apa, tapi jelasnya demam memang, dan kami berusaha mengobati beliau, membeli obat untuk beliau. Setelah kembali, dan selama di sana sih udah agak sehat. Setelah kembali, saya ingat, sampai di bandara Mbak Erna, saya boleh batuk-batuk. Saya boleh batuk-batuk, itu setelah sampai di bandara Jakarta, saya boleh batuk-batuk. Kemudian, sebelum naik pesawat, saya telepon istri saya. Saya bilang, sepertinya saya sakit. Allah alam apa corona apa bukan. Nah, begitu naik di pesawat, saya ingat benar, dari Jakarta ke Palembang, itu saya mulai batuk-batuk di pesawat. Orang yang duduk di pinggir saya, di samping saya, mulai was-was ya, khawatir. Tidak merasakan keamanan, tidak merasakan kenyamanan. Namanya orang dari Saudi pasti batuk, pilek, Ustadz. Iya, jadi akhirnya saya tetap mencoba menjauh dari dia, saya tetap menempel ke dinding pesawat. Memang waktu itu saya di pinggir, saya pakai masker, gitu kan. Sampai di Palembang semakin parah, demam, panas, dan itu saya rasakan. Saya sampai sesak napas. Sesak napas. Jadi ketika tidur itu harus dikasih bantal yang tinggi agar posisi kepala agak lebih tinggi. Jadi saya tindih 3 bantal. Dan itu saya ceritakan, saya rasakan selama 14 hari. Oh, subhanallah. 14 hari saya rasakan. Nah, selama 14 hari itu, ya Allah, saya berdoa, ini jangan corona. Ya Allah. Saya berdoa jangan corona. Karena memang, walaupun saya pernah sakit sebelumnya, demam ini, itu semua, saya tidak pernah merasakan sesak napas. Tapi kali ini, sakitnya saya sesak napas. Ya Allah. Alhamdulillah selama 14 hari itu saya coba menambah imun. Saya menambah imun badan, kemudian saya makan yang sehat-sehat. Sempat diajak ke rumah sakit. Saya bilang, no, saya bilang. Kalau saya ke rumah sakit, saya akan tidur di rumah sakit, saya tidak kembali ke rumah. Iya, benar. Pasti dianggapnya saya corona gitu oleh mereka, oleh pihak rumah sakit. Maka dari itu nikmat sehat luar biasa. Ya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Semoga kita tetap terus bisa menjaga kesehatan dan Allah selamatkan kita dari berbagai macam wabah penyakit. Dan yang terakhir pesan Rasulullah SAW, kalau kita memiliki rezeki yang bisa kita makan untuk hari ini, untuk kita makan hari ini, bukan untuk besok, itu sudah alhamdulillah syukur banget. Ya. Untuk besok kita pikir lain lagi. Tetapi jika seandainya kata Rasulullah SAW, pada hari kamu hidup itu ada makanan yang kamu makan, maka
Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi akan kamu dustakan? Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Artinya begitu banyak limpahan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Selama 3 ini ada, merasa nyaman, sehat, ada makanan yang bisa kita makan, 3 perkara ini, maka insya Allah baru kita dapatkan kedamaian dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi salah satu dari 3 ini saja tidak ada, seakan-akan kita merasakan tidak nyaman, tidak damai dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga pesan singkat ini dari Rasulullah SAW bisa menjadikan kita terus hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa ingat kepada Allah SWT, karena memang sesuai pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ya. Ingat, ini ada pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ihfadillah yahfadka. Itu pesan Rasulullah SAW pada. Jadi waktu itu Rasulullah sedang naik keledai bersama Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya ulam, wahai anak, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan jaga kamu. Artinya apa? Maksud jagalah Allah di sini apa? Jaga perintah-perintah Allah. Dalam arti kata, laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Jaga larangan-larangan itu jangan sampai kita lakukan. Karena kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah tidak menjaga hak Allah di situ. Jadi, kata singkat dari Rasulullah SAW ini, saya potong hadisnya, sebenarnya hadisnya masih panjang, tapi saya ambil saja kata-kata pesan Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin pertolongan, mintalah pada Allah. Karena dalam sehari-hari pun kita kalau minta pertolongan kepada manusia, kalau dia nggak bisa membantu kita, menolong kita, akhirnya kita kecewa. Tapi mintalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Allah Samad, kepada Allah kita bergantung. Ya, bukan pada yang lain. Semoga pesan singkat ini memberi peringatan kepada kita dan kita terus senantiasa bisa menjaga Allah sehingga Allah juga bisa menjaga kita. Alhamdulillah, yahfadka, jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Jaga kita dari berbagai macam. Jaga kita keamanan, Allah jaga keamanan kita, Allah jaga kesehatan kita. Ya. Allah jaga rezeki kita insya Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Singkat, jelas, padat, dan patut kita syukuri. Betul kata Ustadz Nurhalidin ya, untuk pagi hari ini bersyukurlah kita yang masih bisa berkumpul di sini mendengarkan kajian dari Ustadz Nurhalidin, dan semoga bisa kita tanamkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu amanah Ustadz Nurhalidin, dan itu adalah salah satu gambaran kita agar kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak doang deng di sini. Baik, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cukup singkat, cuman satu di sini yang saya ingin tanyakan kepada bapak-bapak. Selain dari kajian tadi yang insya Allah menjadi sari tauladan kita nanti di kehidupan berikutnya ya, Bapak Ibu, sekaligus cerita singkat dari Ustadz Nurhalidin, entah itu corona atau tidak, tapi alhamdulillah kita bersyukur masih bisa bertemu dengan Ustadz Nurhalidin di sini. Ya bapak-bapak ya. Dan tidak dikarantina beliau, Masya Allah. Emang waktu itu adalah grup-grup terakhir Patuna itu sebenarnya sudah corona, maksudnya sudah gempar sekali. Cuman ya jemaah lillahi ta'ala, bahkan kemarin pun pas kita ada grup milad, kita ada grup awal Maret, kita ada grup banyak, itu mereka justru menginginkannya adalah berangkat saat kita kumpulkan. Waktu itu belum ada PSBB, tapi Allah berkehendak lain. Ternyata ditutupnya Arab Saudi kan Bapak Ibu, tapi beliau begitu seluruh jemaah itu
benar-benar sangat antusias, bahkan ada yang sampai berbicara kepada saya pun nanti untuk di sana sakit meninggal nggak apa-apa Mbak yang penting kita berangkat. Nggak bisa Bu, visanya nggak keluar. Bagaimana mau berangkat? Cukuplah kita bersyukur bapak-bapak di sini yang grup tanggal 6 Oktober ini masih bisa ke Baitullah, masih bisa menikmati. Sangat-sangat rindu, memang betul-betul rindu. Kita cuma bisa ngelihat di TV, kalau yang bisa lihat di TV mungkin ada yang juga bisa kadang-kadang lihat streaming di Google atau apa. Lihat yang biasanya Masjidil Haram itu ramai, sekarang cuma sejengkal, 2 jengkal, bahkan cuma 5 atau berapa orang yang bisa untuk tawaf. Bahkan ada simpang siur nanti masuk Masjidil Haram itu harus pakai online tiket apa segala macam. Subhanallah, wallahu alam apa yang terjadi nanti. Dan kita juga akan rindu makam Nabi Muhammad SAW yang bisa kita raudhah Bapak ya. Nah Bapak bersyukur, alhamdulillah sudah bersempatan ke sana. Kita bermunajat di sana, kita berhajat di sana, kita sholat di sana, kita rame-ramean di sana, kita sikut-sikutan di sana bapak-bapak gitu kan, seperti itu ya. Alhamdulillah kita betul-betul bersyukur. Nah, gimana sih waktu itu Pak Satrio, kenangan apa yang Bapak nggak bisa Bapak lupain waktu itu? Iya. Sebenarnya mau konfirmasi ini kemarin daftarnya Pak Satrio, nah aslinya Pak Slamet Widodo. Oh, Masya Allah, piye toh Pak dari tadi? Ya Robi ya, tadi mau itu ya, nanti dulu. Ya. Nggak apa-apa. Daftarnya, ya daftar Google-nya pakai itu dulu yang bikin kan temen. Jadi ya udah apa aja lah katanya gitu. Pak Slamet jadi selama ini. Walah. Piye Pak Slamet? Gimana Pak? Kenangan apa sih kalau Pak? Kesannya, kenangannya luar biasa tuh. Waktu itu yang paling waktu menginjak pertama di Madinah itu. Itu waktu turun dari bandara, perjalanan itu, nah itu udah istilahnya udah nangis kita. Ya Allah. Udah istilahnya terharu, gimana Pak, campur aduk lah nanti situ. Nah, rasanya udah adem, gimana ya. Ya luar biasa, nggak bisa diceritain lah. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya terus di semua kenangan bagus ya Pak ya. Terus bagaimana dengan pelayanan Pak Tuna sendiri Pak? Kalau pelayanan luar biasa ya. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, ya kita ya insya Allah ya pengen lagi. Alhamdulillah, insya Allah Pak nanti kumpulkan pundi-pundi tanaman yang bisa berpanen ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Slamet, insya Allah nanti kembali lagi bersama kita nanti sahabat Anda beribadah untuk ke Baitullah ya Bapak ya, insya Allah. Ya, amin. Pelayanannya alhamdulillah diberikan yang baik dan memang spesial, kenangannya semua kenangan adalah kenangan terindah Bapak ya. Tapi kebetulan Bapak yang pertama atau yang kedua? Kalau saya baru pertama. Oh, ya. Masya Allah baru pertama ya tapi Pak. ya itu ya kita rasakan ya pelayanannya ya luar biasa ya. Kita intinya ibadah dengan ya tenang. Terus ya kalau soal kita tadinya waktu di sini ya pikiran kan makannya gimana gitu ya. Ternyata makanannya ya biasa ya. Gak usah Pak, sampai itu kita paling khawatir ya. Iya, sampai kita katanya udah bawa pop mie apa segala macam. Ya Allah banyak Pak pop mie di Arab. Masya Allah. Akhirnya ya saya bagiin orang sana aja. Itu yang tukang sapu apa itu ya itu bagian aja. Berkah Pak itu nanti. Pembagian di sana itu nanti akan narik Bapak lagi supaya Bapak nanti ke sana lagi. Amin, amin, rabbal alamin. Nggih, matur suwun sangat nggih Pak Slamet. Sekarang Pak Nova. Iya Bu, alhamdulillah. Gimana Pak Nova? Yang paling nggak bisa dilupain sampai sekarang? Iya, yang pasti yang pertama cara dapatnya Bu, yang kita juga artinya cara bisa berangkat ke Baitullah itu yang kita nggak tahu kok bisa gitu. Sedangkan kita nggak pernah mimpi, nggak pernah bahkan kita ngumpulin uang juga belum, karena kan memang banyak keperluan lah gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Allah panggil melalui program dari kantor kami, alhamdulillah. Oh, Masya Allah gitu Pak. Betul. Dan juga alhamdulillah juga di satu sisi juga saya dan Pak Phil juga ada artinya informasi juga bahwasanya juga ada biro travel yang bagus, yang terkenal dan juga banyak jamaahnya juga. Kita sampaikan yaitu Patuna di Jakarta Selatan sebelah itu. Karena orang tua saya Bu sebelum meninggal juga pernah umroh juga ke sana, ibu saya. Patuna. Betul, pakai Patuna, dan juga kakak saya juga umroh dan haji yang paket yang Bu yang ungu hijau biru coklat Pak.
Biru mungkin. Maksudnya kalau umroh saya kurang tahu paketnya apa, tapi juga haji juga sudah daftar sampai Masya Allah. Berarti memang Pak Nova ini adalah salah satu repeater loyalitas kalau saya bilang. Masya Allah. Maksudnya memang rata-rata itu hampir 95% bahkan 98% jemaah Patuna adalah repeater, Pak. Jadi memang dia yang dulu kakeknya, yang dulu anaknya, yang dulu bapaknya itu alhamdulillah ya ternyata Pak Nova nggak jauh-jauh ya. Jadi sudah pernah merasakan pelayanan Patuna dan Masya Allah sekarang Pak Nova sendiri yang merasakan pelayanan Patuna ya Pak ya. Subhanallah. Betul, juga cerita abang saya sih Bu, abang saya juga cerita bahwasanya ini yang paling bagus dalam artian servisnya. Alhamdulillah. Bapak dia merasakan itu bagus di Saudi waktu itu? Itu bersama pasti, Bu. Alhamdulillah. Iya. Karena belum tersampaikan ke Bapak. Iya, betul. Alhamdulillah Pak Nova, Masya Allah. Ya terima kasih banyak atas kepercayaan Pak Nova ya Pak ya. Berarti semua keterangan Pak Nova nggak bisa dilupain. Baik, Pak Rahman, gimana Pak? Ini saya benar nggak nyebutnya Pak Firahman atau salah kayak Pak Satrio nanti? Gimana Pak Rahman? Betul. Ya, alhamdulillah sih saya sudah sangat berterima kasih kepada Patuna. Karena memang Patuna saya sering dengar namanya dan kebetulan abang saya memang kerja di travel dan dia bilang sangat rekomen kalau buat umroh atau haji itu dengan Patuna. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Dari kakak saya kebetulan memang dia di travel juga dan saya alami memang pelayanannya sangat bagus. Alhamdulillah. Nah, dan mudah-mudahan sih pengen juga berangkat haji dengan amin. Ayo Pak dicicil dari sekarang. Amin ya Allah. Amin. Dicicil Pak. Bisa dicicil Pak daripada niatkan 10 juta, 15 juta. Ntar tahu-tahu udah dapat nomor porsi udah tinggal aman Pak. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Karena kenangan itulah yang membuat hati nurani Bapak tergerak untuk pendaftaran haji. Amin ya Allah. Ada lagi Pak Rahman? Cukup? Sementara cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Pokoknya itulah, jadi masing-masing ada perbedaan. Pak Slamet berbeda dengan kenangannya, Pak Nova juga berbeda dengan kenangannya, dan Pak Rahman juga cuman, tapi semua yang ada di sini tergerak nuraninya untuk kembali ke Baitullah. Itulah yang kita rindukan. Dan terakhir adalah Pak Herdianto. Tengah-tengah lirak-lirik ya. Gimana Pak Herdianto? Kok aku belum gitu kan Pak Herdianto? Pak Herdianto, ayo Pak Herdianto, cerita sedikit Pak Herdianto. Sama saya juga begitu Bu. Saya juga nggak tahu itu bisa dapat gitu kan. Saya bertiga Pak Rahman, Pak Nova, saya. Oh gitu. Kan dari kantor itu. Iya. PT apa Pak? Chandra Raya Laksana, Pak. PT Chandra Raya Laksana. Iya. Saya biasanya sama sekretarisnya itu berhubungannya. Lanjut Pak. Iya, pertama-tama kan emang saya juga kaget juga. Yang pertama diinfokan kan saya itu, Pak. Pas buka dapat hadiahnya itu saya juga ya nggak tahu itu, pas suruh buka lah kok ini langsung dapat ibadah umroh gitu. Masya Allah. Padahal kan saya juga bukan siapa-siapa. Mungkin kalau Pak Nova, Pak Phil itu kan mungkin dia rewardnya mungkin yang bagus. Kalau saya kalau saya mungkin yang lama aja Bu. Mungkin karyawan paling lama lah. Mungkin dilihatnya di situ kali kalau saya. Mungkin kalau Pak Nova, Pak Phil mungkin dia rewardnya kan karena penjualan gitu. Kalau saya sih enggak. Cuman kaget aja gitu Pak. Belum ada kebayang. Berarti menjerit dong Pak pas sampai Madinah. Ya, gitu. Mas subhanallah, apalagi pas Pak itu rutenya Mekah dulu atau Madinah dulu Ustaz? Madinah dulu. Nah, apalagi waktu dari perjalanan dari Madinah ke Mekah, kayak apa ya Ka'bah, aduh kayak apa ya kan gitu ya Pak ya, Masya Allah. Iya benar. Pas kita ngelihat pertama kali, itu Ka'bah segi 4 gitu kan ya Pak ya. Oh Masya Allah, tapi subhanallah keajaiban dunia. Lanjut Pak Herdianto. Iya benar. Sama seperti itu ya Pak ya. Iya benar Bu. Iya Masya Allah. Ya insya Allah Pak Herdianto sampai tidak bisa mengungkapkan lagi hati nuraninya, saking sedihnya dan sangat rindu Baitullah, dan kita pun nggak tahu kapan lagi kita dipanggil ke sana, masih ada umur atau tidak. Bahkan dalam keadaan pandemi kayak seperti ini, itu gimana keadaan di sana,
rasa was-was pasti, apalagi seperti seorang Ustadz Nurhalidin ataupun saya sendiri yang mungkin alhamdulillah diamanahkan kepada Patuna untuk istilahnya mengabdi, bekerja kepada Bapak Ibu yang perginya itu bukan ke lain mana-mana tapi ke Baitullah, ke rumah Allah. Subhanallah Bapak, begitu rindunya kami, betul-betul rindu. Dan bahkan kami pun tidak bisa membayangkan, aduh gimana nanti kalau kita ke sana dalam keadaan pandemi belum selesai, pulangnya seperti apa? Iya benar kata Ustadz Nurhalidin, apakah dikarantina atau tidak kami belum tahu. Tapi wallahu alam apa yang terjadi, ya insya Allah itu adalah yang terbaik dan kita sama-sama berdoa. Kita akhiri doa di siang hari ini, siang Bapak jam 11. Di siang hari ini kita tutup dengan doa dan insya Allah kita akan berkumpul lagi. Mungkin nanti akan digabung dengan grup yang lain biar agar supaya ramai. Yang khusus untuk Ustadz Nurhalidin gitu kan, nanti Ustadz Nurhalidin akan kemas, monggo silakan kabari Erna saja mau reuninya kapan, mau silaturahimnya kapan, kita berbagi cerita lagi dari hati nurani ke nurani mencapai Baitullah. Gitu ya Bapak ya? Baik insya Allah. Dan sekarang kita akhiri tutup doa dulu ya Bapak ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Tutup doa Ustadz. Sebelum saya tutup Mbak, baik. Sebelum saya baca doa, yes. Saya ingat jangan-jangan ini adalah satu-satunya paket coklat muda yang disediakan oleh pihak hotel nasi Arab. Oh iya. Betul. Apa hotelnya? Mulbarok atau Darah Eman Grand, Ustaz? Darah Eman Grand. Biasanya kan catering. Yang bukan. Bentar Mbak, yang ini Mbak, yang di samping Madinah. Iya. Waktu Aduh, mau ke saya lupa juga sekarang. Oh, ini Harmoni. Harmoni, betul. Masa yang bikin paket nggak tahu? Harmoni Ustaz, subhanallah. Terus. Jadi di hari terakhir itu, sebelum hari terakhir saya bilang, saya bicara ke yang punya restoran, saya bilang gini, ini jamaah saya mau makanan Arab sekali-sekali, bisa nggak? Saya bilang ya Allah, karena kan di situ ikan. Bisa katanya. Bisa katanya. Kami itu senang hati akan membuat untuk jemaah kamu nasi Arab katanya. Jadi pas besoknya tuh Mbak siang-siang kami disediakan nasi Arab. Jadi nasi cateringnya ada. Biryani ya. Biryani. Iya biryani. Nasi cateringnya ada. Nasi Arabnya juga ada gitu. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini satu-satunya paket coklat muda yang disediakan nasi Arab juga oleh pihak hotel. Ya Allah, karena request dari Ustadz Nurhalidin gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Agak telat, kita udah kenyang duluan. Oh jadi Pak Rahman nggak sempat nyobain nasi mandi itu? Ya. Tapi nyobain juga. Enak tau Bu, rasanya mantap. Alhamdulillah. Nasi kambing itu ya. Iya, memang iya betul. Karena kita ada beda Pak. Ada kalau paket ungu hijau mungkin bosen dengan nasi Arab. Ya Ustadz ya. Ungu hijau biru itu kalau biru masih tentatif lah karena dia ada dua menu varian, ada menu Indonesia dan menu Arab Saudi. Tapi kalau paket coklat memang pure menunya adalah menu Indonesia. Jadi masya Allah alhamdulillah sangat bersyukur Ustadz Nurhalidin diminta nego dengan pihak hotel bisa merasakan nasi Arab, betul-betul nasi Arab dari Arab. Dan lagi di Arab ya Pak ya, masya Allah. Baik Ustadz Nurhalidin, lanjut Ustadz. Baik kita tutup pertemuan silaturahmi di alam maya ini. Kita berdoa. Sebelum saya berdoa, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرة وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا إنا نسألك الخير في حياتنا كله. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
Ya Allah, perbaikilah dunia kami. Amin. Karena disinilah kami hidup sementara ini. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Karena agama kami merupakan benteng bagi kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami. Karena kesanalah kami akan kembali. Allahumma rabbana ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-khaira fi yawmina hadha wa na'udzu bika minasyarri fi yawmina hadha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana irfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi. Allahumma rabbana idfa'anna al-ghala wal waba. Ya Allah, angkatlah segera virus corona dari negara kami, dari seluruh dunia, dan berilah kenyamanan, keamanan, serta kesehatan ke seluruh dunia ini, ya Allah. Ya Allah, berilah keselamatan kepada seluruh kaum muslimin, dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah pertemuan kami kali ini, kuatkanlah tali silaturahmi kami dan jadikanlah sebagai penguat penopang agama kami dengan silaturahmi ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak-bapak, Pak Slamet tetap di situ posisinya, Pak Rahman tetap di situ, Pak Nova tetap, Pak Herdian tetap. Yeah. Kita foto bersama dulu. Acungkan jempolnya. Bisa atau tidak? Ayo. 1. Siap? Bisa. 1. Pak Slamet belum? 1 ya, siap. 1, 2, 3. Pak Rahman, 1, 2, 3, sip. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi Bapak-bapak di lain kesempatan. Insyaallah ya Bapak-bapak ya. Nah, insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan saya akan tunggu kabar dari Ustaz Nur Khalidin kapan akan bertemu lagi nanti. Baik, saya akhiri saja. Insyaallah tetap sehat, tetap semangat dan selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa Bapak-bapak, insyaallah kita akan kembali lagi dengan izin Allah ke Baitullah bersama sahabat Anda beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Nur Khalidin. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Pak Satrio, Pak Hendra. Assalamualaikum.